Bismillahirrahmanirrahim. Kiai dan santri itu bagian dari waliyun min auliya. Carikan orang yang benci kepada kiai, orang yang benci kepada santri, kecuali hidupnya akan disengsarakan sama Allah. Carikan orang yang menyakiti hatinya kiai, orang yang menyakiti hatinya santri, kecuali mereka akan diseok-seokkan nama Allah. Jangankan mereka itu orang awam, kiai loh kiai. Ada seorang kiai benci sama kiai lain, anak cucunya loh nggak ada yang jadi kiai. Jadi kiai sama santri itu bagian daripada kekasih Allah. Sangat-sangat beruntung orang-orang yang berbuat baik kepada santri. Lebih-lebih wali santri yang ditakdirkan oleh Allah anaknya ada di pondok pesantren. Yang belum tentu mereka-mereka itu yang kaya-kaya itu mampu untuk memondokkan anak. Karena dibalik mempelajari ilmunya Allah itu bagian nurun minallah, bagian cahayanya Allah. Ada beberapa orang itu santri dulunya mondok, tapi tidak mampu untuk melahirkan anak-anak yang santri. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya cuma satu, menyakiti hatinya kiai. Dulu dia santri, dulu dia mondok, dulu dia ada di pesantren. Setelah menyakiti hatinya kiai, anak-anaknya tidak akan mampu ada di pondok pesantren. Berbagai juta alasan. Kalau santri dan kiai itu tidak walinya Allah, tentu Rasulullah tidak mengisyarahkan al-ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yurithu dinara walad dirhama. Para pencendikia ilmu agama itu adalah pewarisnya Rasul. Bukankah Rasulullah itu kekasihnya Allah? Bukankah Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah kekasihnya Allah? Orang yang dicinta oleh Allah? Tentu para kiai dan santri itu bagian daripada orang yang dicintai oleh Allah. Sungguh beruntung rumah-rumah penduduk yang ditempati santri. Beruntung ghanimah kabirah. Akan terampuni dosa-dosa mereka, akan terhapus semua kesalahan-kesalahan mereka. Tidak ada rumah yang dihuni oleh santri, ditempati oleh santri, berbagai macam karakter santri, santri yang menguntungkan ataupun santri yang menjengkelkan, kecuali ahli rumah itu apabila kedua orang tuanya diadab di alam kuburnya, tentu adabnya akan diberhentikan oleh Allah. Apabila suaminya diadab oleh Allah, disiksa oleh Allah di alam kuburnya, tentu adabnya diberhentikan oleh Allah. Gara-gara apa coba? Gara-gara santri yang bertempat ada di rumah mereka. Makanya kalau kamu melihat rumah saya nyampe tak rombak, tak jadikan pondok semua. Justru saya itu nempat sak manggon-manggon nih. Ini adalah keuntungan yang besar, Kang. Saya melihat, saya meneliti berkali-kali orang-orang yang mampu memondokkan, rata-rata di dalam kolbunya ada mahabbah kepada seorang kiai. Pada akhirnya ditakdirkan oleh Allah nur di dalam kolbunya, nyampe pada akhirnya nyetrum pada anak cucunya. Kalau tidak ada nurnya Rasulullah, gak mungkin mereka itu didatangkan oleh Allah di pondok pesantren. Sungguh beruntung mereka-mereka yang makanannya dimakan santri. Sungguh beruntung mereka-mereka yang jambunya, pelemnya diambil santri. Sungguh beruntung mereka-mereka yang direpotkan oleh santri. Di balik santri merepotkan engkau, itu adalah tebusan dosa-dosa panjenengan, menjadikan sebuah kesuksesan yang luar biasa. Kadang-kadang ada orang semestinya tanggal ini, hari ini, tahun ini mereka kena malapetaka. Gara-gara direpotkan oleh santri, malapetakanya itu dihilangkan oleh Allah.
Semestinya hari sekian, hari ini, tanggal ini, bulan ini, dan lain sebagainya, tahun ini, semestinya mereka itu kecelakaan ketuabrak tronton, dan mereka itu kecelakaan, mereka cacat selama-lamanya gara-gara mereka direpotkan oleh santri, dijengkelkan oleh santri. Mereka ridho ikhlas, tidak pernah marah, tidak pernah menuntut Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan musibah itu. Sungguh beruntung orang-orang yang senang dengan santri. Dulu itu ada seorang yang awam, orang biasa. Setiap kali ada santri yang silaturahim di rumahnya, langsung makanan-makanan dikeluarin. Bahkan konon cerita, kalau santri pengen cari kopi, itu silaturahim di tempat orang ini, dibuatkan kopi. Makanan-makanan dikeluarkan semua, snack-snack dikeluarkan semua. Bahkan setiap kali dia itu panen raya, itu santri-santri dibagi uang. Mengistiqomahkan seperti itu, subhanallah, barokahnya dia memberikan pelayanan kepada santri yang luar biasa. Pada akhirnya anaknya diwusulkan kepada Allah, anaknya diwusulkan ilmu oleh Allah, anaknya difutu oleh Allah. Terletak pada diri anaknya punya keistimewaan, kemuliaan yang luar biasa. Nyampe pada akhirnya anaknya menjadi ulama besar. Barokahnya ayahnya yang hormat, yang dermawan kepada santri. Ini sebuah keberuntungan yang besar, Kang. Tidak ada sebuah kerugian mereka yang direpotkan oleh santri. Di saat panjenengan HP-nya hilang, kemudian dicuri oleh santri, itu keberkahan yang dahsyat. Jangan terlalu banyak meneliti si fulan pencuri, si fulan mendolimi. Ketahuilah yang menggerakkan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyampe-nyampe saya katakan, tidak ada uang yang dicuri oleh santriku, tidak ada HP yang dicuri oleh santriku, tidak ada sandal yang dicuri oleh santriku, tidak ada orang yang kehilangan dicuri oleh santriku, kecuali yakini 100% pencurinya itu saya, dan saya siap menggantinya. HP yang hilang dicuri oleh pencuri, saya yakini pencurinya saya. Semoga saja kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa berkhidmah kepada santri, senyum kepada santri, jangan nakut-nakutin. Setiap dia santri, subhanallah, engkau adalah satu-satunya yang membuat mereka kerasan di pondok ini. Pada akhirnya kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlahirkan anak cucu-cucu kita, buyut-buyut kita menjadi ulama-ulama besar untuk menyebarkan ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.